Halo gengs, balik lagi di Siapa Suruh Nonton, channelnya untuk para gabuters-gabuters semuanya yang gak sengaja klik video ini dari jebakan thumbnail. Nah kali ini, Mimin Daku akan menceritakan sebuah cerita film yang unik banget deh pokoknya. Apalagi untuk kalian semua yang memang suka alur cerita film Korea. Film ini dirilis di tahun 2023 dengan garis besarnya. Bagaimana jika kalian dibawa ke sebuah dunia paralel di kehidupan lain saat kalian memilih takdir yang berbeda dari kehidupan kalian saat ini? Bingung maksudnya? Ya udah yuk masuk aja kita ke alur cerita filmnya. Switch. Film kali ini dibuka dengan memperlihatkan seorang aktor terkenal papan atas di Korea Selatan bernama Park Kang yang baru saja bangun tidur dengan seorang aktris wanita yang mirip Chatis bernama Lee Ha Young. Karena namanya agak ribet, kita panggil saja aktor ini Kang dan cewek ini Young. Saat itu, Young mendapatkan telepon dari manajemennya yang mengatakan jika dia dan Kang mendapatkan skandal ketika tidak sengaja beberapa media memfoto kebersamaan mereka dan menjadikan itu gosip paling trending di media sosial Korea Selatan. Saat itu pula lah, Young memperlihatkan berita itu kepada Kang yang baru saja bangun. Dan tak lama, agen dari Kang ini menelponnya dan Young bergegas meninggalkan kediaman dari Kang tersebut. 그 기사 니네 회사에서 일부러 낸 거 아니야? 뭐? 일단 미친 젖 같은 새끼를 봤나 이씨. 야, 너 옷 거꾸로 입었다. 바지부터 입자. Agen si Kang ini adalah temannya Kang sendiri yang bernama Jo Yun atau kita panggil Yun. Yang ternyata Yun ini sudah sering memperingatkan Kang jangan suka gonta-ganti pasangan dan membuat skandal aneh-aneh lagi. Serta Kang juga harus fokus dalam bermain film dan menghafal naskahnya. Namun ya, Kang ini sudah besar namanya jadi sedikit congkak ya gengs ya. Jangan ditiru pokoknya ya. Saat memasuki mobilnya, Kang ditelepon oleh ibunya yang mengatakan jika ia sangat bahagia karena bisa berbelanja tas mahal. Saat sedang syuting, Kang yang memang congkak ini lupa dialognya dan bukan koreksi diri malah menyalahkan sang penulis naskah. Dan saat sesi break ini, Yun mengatakan jika nanti malam adalah malam penganugerahan aktor terbaik dan Kang mengatakan kepada Yun jika tidak pasti menang, ia tidak akan datang. Dan Yun mengatakan jika Kang akan menang pada malam itu. Saat malam hari itu, nama Kang dipanggil sebagai aktor terbaik, yang mana pembawa acaranya ternyata adalah Young. Tentu saja membuat mereka agak sedikit cekcok di atas panggung, namun tidak menimbulkan kegaduhan. Saat selesai, Kang dan Yun pergi bergegas pulang, dan Kang ingin mengajak Yun untuk menemaninya sekedar minum-minum di mana tempat dulu mereka biasa menghabiskan waktu sebelum terkenal. Namun Yun bilang, hari ini malam Natal. Yun yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak tentu saja ingin menghabiskan malam Natalnya dengan keluarganya. Namun Kang mengancam jika tidak ditemani, ia akan minum bersama dengan Young dan mungkin saja akan menimbulkan skandal lain. Dan juga gengs, Kang ini meletakkan kakinya di dekat Yun, yang mana sebenarnya kakinya Kang ini bau kepinding. Namun Yun bilang kakinya Kang memakai parfum. Tak lama ternyata, Yun datang untuk menemani Kang sekedar minum bir dan bercerita tentang masa lalu mereka. Tentang bagaimana jika dulu Yun menghapus tahi lalatnya dan melanjutkan audisi drama, serta tentang Kang berpacaran dengan seorang gadis bernama Soo Hyun, atau kita sebut saja Hu Yun. Di sini juga Yun bilang jika dia dapat Hu Yun kembali dari New York dan sekarang mengadakan galeri lukisan di Seoul. Yun di sini juga bertanya kepada Kang, apa yang terjadi jika saat itu ia tidak putus dengan Hu Yun? Namun Kang hanya diam saja. Selesai minum-minum dan Kang memberikan uang untuk Yun agar membelikan anaknya Yun hadiah, Kang pun memilih pulang menggunakan sebuah taksi. Di dalam taksi, sopir taksi ini bertanya kepada Kang, apakah ia bahagia dengan kehidupannya sekarang? Dan tentu saja, Kang menjawab dia bahagia dengan apa yang sudah diraihnya saat ini. Serta Pak Sopir juga bilang jika dia dulunya juga seorang aktor drama. Dan satu pertanyaan terakhir dari Pak Sopir ini bertanya, jika Kang diberikan kesempatan mengubah masa lalu, apa yang akan Kang lakukan? Namun Kang hanya menjawab di dalam hati tentang keinginannya malam itu dan ia pun tertidur. Saat Kang bangun, dia begitu kaget sudah ada 2 bocah cewek dan cowok di tempatnya, serta juga ada Hu Yun di sana. Saat Kang bertanya dia di mana, Hu Yun bilang dia di rumahnya dan bocah-bocah itu adalah si kembar anak mereka. Tentu saja Kang bingung dan kabur, namun saat menghubungi Yun agensinya, nomor Yun tidak aktif, dan Kang mencari mobilnya dan ternyata mobilnya hanyalah mobil kecil. Kang langsung menuju ke tempat tinggalkannya di apartemen, menuju penthouse di apartemen tersebut. Namun ternyata di sana sudah ada penghuninya. Si penghuni penthouse itu memanggil security dan Kang pun dibawa ke kantor polisi. 누구신데요? 뭐야, 아는 사람 또 바람 폈니? 아니? Di kantor polisi, Kang mencoba meyakini petugas polisi jika penthouse itu memang miliknya dan ia juga merupakan seorang aktor yang terkenal.
Namun tidak ada dari kepolisian yang mengenal Kang. Dan tak lama kemudian, Huyun datang untuk menjamin suaminya itu dan meminta maaf kepada polisi. 아니요? 몰라요? 끼가 사모님. 많이 안 좋으신 것 같아요. 남편분이 배우 맞아요? Saat di luar gedung kepolisian, Kang kembali ingat jika seusai ia minum bareng Yun semalam, ia naik taksi. Dan juga teringat perkataan dari si supir taksi yang mengatakan jika Kang tidak puas dengan hidupnya saat ini dan berpikir bagaimana jika dulu tidak putus dengan Huyun, maka si supir bilang akan mengabulkan keinginannya itu. Saat di mobil akan turun, Kang kembali bertengkar dengan Huyun karena Kang masih belum bisa menerima kenyataan sekarang dan putrinya bernama Ruhe melihatnya. Di sini Kang sekedar bertanya nama anaknya yang diketahui kembar, anak cowoknya bernama Ruha dan yang cewek Ruhe. 그러니까 네가 내 딸이라는 거지 말고 그 바가지 머리는. 로아, Di sini Ruhe bingung apa yang terjadi dengan ayahnya. Apakah si ayah mabuk atau kenapa? Dan Kang menjelaskan jika kemungkinan ia hilang ingatan dan meminta Ruhe merahasiakannya dari ibunya dan dari saudara kembarnya. Di dalam rumah, kembali terjadi perdebatan antara Kang dan Huyun, yang mana Huyun akan pergi bekerja dan meminta Kang untuk mengurus kedua buah hati mereka. Namun Kang bilang, kenapa tidak sewa baby sister saja? Namun Huyun menjawab, dari mana uangnya? Sementara sewa rumah ini aja masih nunggak. Begitulah kira-kira, gengs. 전세금 올려달래. 커진 것 같다. 얘들 어떻게 야, 아빠가 무서워. Saat bersama anak-anaknya di tempat bermain, dia mulai kesal karena di tempat itu sangat berisik sekali dan kembali putranya mengganggu Kang dengan berpura menjadi robot. 뭔지 알아. 일단 여기 버튼 이렇게 눌러. Selesai di tempat bermain, Kang menuju ke sebuah brand taksi untuk bertanya tentang taksi yang ajaib yang merubah hidupnya ini. Namun walaupun sudah menjelaskan dengan rinci, ia tidak juga menemukan mobil itu. Sesampainya di rumah, Kang bertanya apa pekerjaannya di sini. Sang anak Ruhe dan Ha menjawab jika dia adalah figuran, namun lebih sering menjadi aktor tanpa nama. 유명한 무명. 무슨 말이야? Di malam harinya, saat Huyun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, di sini Kang menjelaskan jika ia tidak dari dunia ini. Di dunia aslinya, ia adalah seorang aktor terkenal. Dan tadi malam, taksi aneh memberikan sebuah perkataan yang bisa merubah hidupnya jika ia dan Huyun tidak putus dan beginilah yang terjadi. Tapi malah Huyun bilang, jadi kau tidak bahagia dengan pilihan itu? Pria tampan dan pemberani sekali Kang ini ya gengs ya. Dan saat akan tidur, Kang yang berkeinginan untuk skidi papap dengan Huyun, jadi ilfil melihat Huyun yang tidur sambil morok. Dan paginya, ia terbangun dengan geplakan tangan Huyun. Ya begitulah gengs, Kang sekarang menjalani kehidupan barunya dan mencoba untuk tetap waras walau tak masuk akal. Di mana setiap pagi ada aja kejadian yang membuatnya emosi, namun harus sabar karena Huyun sangat galak sekali. Sudah seminggu berlalu, Huyun kembali bertanya kepada Kang, apakah ia masih belum bisa menerima kenyataan sekarang? Namun Kang bilang, dia bisa apa? Dan Huyun mengatakan, jika besok bukankah Kang ada syuting figuran? Dan barangkali ia bisa mendapatkan peran lain nantinya. Saat di lokasi syuting, Kang benar-benar mengeluarkan semua kemampuan aktingnya, walaupun cuma mendapatkan dialog singkat. Tadi memang seorang figuran, ia tidak dihormati dan sering direndahkan di lokasi syuting. Namun berbeda, saat anak dan istrinya menonton dialog Kang, mereka berkata jika ia setara dengan aktor papan atas. Namun Kang bilang itu bukanlah akting yang sesungguhnya. Sembari makan, Kang mengeluh karena dia makan terlalu banyak karbohidrat. Dan Huyun bilang lebih baik tak usah makan sekalian kalau begitu. Lagian ada-ada aja, udah dikasih makan mujur ya kan? Scene berpindah, Kang membantu seorang teman wanitanya ini yang tomboy, yang mana dia dan teman-temannya ini memainkan pentas drama hiburan yang Hanha ditonton 10 orang, dan yang bayar hanya 2 orang. Lalu Kang bertanya kabar Yun kepada teman wanitanya ini, dan di sini Kang baru sadar jika perannya sebagai aktor terkenal digantikan oleh Yun. 아, 그나저나 조윤 이 새끼 도대체 어디 처박혀? 왜 영화 개봉했잖아. 바뀐 거네. 조윤이랑. Di sini Kang kembali bertemu lagi dengan Yun yang sudah operasi tahi lalatnya dan menjadi aktor papan atas. Dan Kang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Yun bisa begitu terkenal? Dan Yun pun menjelaskan jika dulu saat audisi ia dan Kang memilih untuk mengejar Huyun ke bandara yang hendak ke New York, yang membuat Yun yang lolos dalam seleksi itu dan menjadi terkenal sampai sekarang. Sementara Kang yang tidak ikut audisi menjadi aktor yang tak terkenal. Namun di sini ada kejadian lucu karena Kang masih mengira jika Yun sudah berkeluarga dan mengatakan jangan suka main wanita. Kasihan anak istrinya yang membuat satu ruangan terdiam karena memang Yun adalah aktor yang sangat terkenal saat itu. 그 유찬이가 누구냐? 네 아들. 아들이 어디 있어? 와이프도 잘 지내지? 와이프가 어디 있어? 유찬이 엄마. 그만 마셔 이 새끼야.
Malam harinya, Kang ke tempat Huyun melukis dan berjalan pulang bersama. Nampaknya Kang mulai menikmati kehidupannya sekarang dan bertanya kepada Huyun bagaimana jika dulu ia memutuskan ke New York, mungkin saja sekarang ia sudah menjadi pelukis terkenal dan memiliki galeri sendiri. Namun Huyun menjawabnya, jika ia ke New York, ia akan sedih karena Ruhe dan Ruha mungkin tidak ada sekarang. Dan Huyun bilang ia sangat bahagia dengan hidupnya sekarang. Dan mereka pun berciuman lalu dilanjutkan di rumah, namun diganggu oleh bocil kematian ini. 사격? 꿈꿨도 귀신 꿈꿨도. 귀신 같은 놈. Esoknya, Kang masih menggerutu kareba tidak jadi skidi papap dengan Huyun semalam kepada Ruha. Dan Ruhe bertanya, apakah ingatannya sudah kembali? Karena Ruhe berpikir hubungan Kang dan Huyun sudah membaik. Dan tak lama, ibu-ibu komplek menyapa Kang. Dan Ruhe memberitahu jika Kang sangat terkenal di ibu-ibu komplek. Saat pentas drama Kang dan rekan ceweknya tadi, yang juga ditonton oleh Yun walau Yun tidur, dan seusai itu, Yun mentraktir Kang makan daging bersama dengan rekan-rekannya di pentas seni, dan juga si wanita tomboy ini yang bernama Wuhee. Dan seperti kata Kang, sepertinya Yun memang menyukai Wuhee. Lalu Kang berpamitan untuk pulang, karena di rumahnya sudah ada pesta karaoke dengan ibu-ibu komplek. Pagi harinya, Ibu Kang berkunjung dan menegur kedua pasutri ini yang bangun siang. Saat mengantarkan ibunya pulang, Kang bilang akan mendapatkan peran dengan dialog. Namun karena kasihan melihat putra semata wayangnya ini, ibunya memberikan Kang uang jajan. Dan juga di sini, Ibu Kang bilang pergilah sesekali ke makam ayahnya Kang. Namun Kang berdalih bahkan dia sudah lupa dengan wajah ayahnya sendiri. Lalu Kang dan keluarganya ke makam si ayah, namun Kang tidak ikut mayat. Scene berpindah. Kang ikut sebuah audisi aktor lagi, namun sekali lagi ia ditolak dan si sutradara bilang dia lebih mengharapkan Yun yang bekerja sama dengannya. Dan juga sutradara bilang, Kang yang berteman dengan Yun, cobalah bilang kepada Yun. Scene kembali berpindah kepada Kang yang latihan tinju dan dihampiri oleh Yun yang bertanya tentang audisinya. Dan Kang bilang, sutradara hanya ingin bekerja dengan Yun, bukan dengannya. Dan Yun berjanji akan mencarikannya audisi lain lagi. Lalu mereka pun sparring tinju dan Kang kalah oleh Yun di sparring tinju ini. Saat sauna berdua dengan Yun, Kang ditawarkan menjadi agensi oleh Yun. Namun Kang menolak, katanya di kehidupan sebelumnya Yun yang menjadi agen dia dan Kang tidak sudi menjadi agensinya Yun. Saat Kang berbincang dengan Ruhe, tiba-tiba saja Ruha terjatuh dari perosotan dan dilarikan ke rumah sakit. Yang tak lama, Huyun datang untuk melihatnya. Di sini akhirnya Kang sadar jika ternyata Huyun bekerja kasar dan tidak bekerja sebagai guru lukis dan Kang pun merasa iba yang membuatnya akhirnya setuju untuk bekerja menjadi agensi dari Yun. 오늘 월급날이거든. 그 돈으로 오빠 프로필도 새로 찍어주려고 했는데. Saat menjadi agensi dari Yun ini, Kang akhirnya sadar bagaimana rasanya menjadi seorang agensi aktor terkenal yang selengean dan mulai menjadi seperti Yun di kehidupan Kang sebelumnya yang kerepotan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Yun. Tibalah suatu momen di saat syuting sebuah drama kerajaan. Kang yang membantu Yun dalam dialog mendapatkan tawaran yang karena salah satu aktor figuran tidak hadir dan Yun di sini merekomendasikan Kang kepada sang sutradara. Setelah beradu peran di sana, Kang menjadi sedikit terkenal karena memang akting Kang yang ternyata lebih bagus daripada Yun. Dan akhirnya, Kang bisa memanjakan istri dan anak-anaknya. 교육도 안 쓴 것 같은데? 저 정도는 직접 해줘야지. 시한데? 크리스마스 때 더 좋은 데 가야지. Suatu momen, ada konflik kecil yang terjadi, karena Kang memutuskan ingin pindah ke kota bersama Huyun dan anak-anaknya, namun Huyun menolak karena lebih nyaman tinggal di daerah perkampungan yang tidak sumpek dan juga bagus untuk kesehatan anak-anaknya. Dan setelah itu, mereka kembali akur dan menjadi keluarga yang samawa, sembari karir Kang yang terus-terusan melejit dan sangat terkenal. 지금이 훨씬 더 행복하고 더 좋아. 우리만 되면 바로 잠들어 버리잖아. 딱 5시간만 안 깨고 자는 게 소원이었는데 지금은 네가 있는지 로이로아가 있을 때
법에서 깨어나지 않았으면 좋겠다. Dan sampailah di momen di mana Yoon menghadiri penganugerahan aktor terbaik. Dan sama seperti kejadiannya dengan kisah Kang dulu, mereka minum di kafe tempat biasa mereka minum dan makan bersama. Dan di sini, Yoon memberikan Kang uang untuk jajan anak-anaknya karena sudah menemani Yoon di malam Natal itu. Dan saat pulang kembali, Kang menaiki taksi yang dulu pernah ia tumpangi, dan si sopir bilang, jika besok pagi akan kembali ke kehidupan ia sebenarnya. Namun Kang menolak karena ia sudah bahagia di sini, dan juga ia punya janji dengan anak-anaknya akan menghabiskan hari Natal bersama sebagai keluarga yang utuh di tahun ini. Malam itu, sesampainya di rumah, Kang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dan istrinya. Serta Kang juga berjanji mereka akan pergi besok harinya kepada kedua anaknya. Namun raut kesedihan nampak di wajah Kang, karena ia tahu tidak ada hari esok untuk mereka. Dan juga Kang memutuskan untuk tidur lebih larut. Bukan karena apa-apa, namun ia ingin lebih lama merasakan kehangatan keluarganya ini sampai waktunya habis. Besok paginya, benar saja, Kang sudah kembali ke kehidupan glamornya dulu, dan Yoon berkunjung untuk membangunkannya. Dan terjadi dialog antara Kang dan Yoon, yang mana ternyata waktu yang dihabiskan oleh Kang setahun dengan Huyun dan anak-anaknya di kehidupan ini hanya berselang 1 hari saja. Dan ia teringat, jika itu benar, maka seharusnya Huyun masih ada si Seoul. Karena Kang ingat malam itu Yoon bilang kalau Huyun sedang ada galeri di Seoul minggu ini. 좀이 다시 생겼네. 그러니까 그 전 빼라. 지원을 보든 연극을 하든. Kang langsung menuju ke galeri Huyun. Namun sepertinya pameran di sana sudah usai. Namun Kang tetap berusaha mencari Huyun, dan ia pun melihai sebuah lukisan yang familiar, yaitu lukisan yang dulu Yoon buat saat Kang menjadi suaminya tentang rumahnya di perkampungan dengan suasana Natal. Dan tak lama, Huyun datang menghampiri Kang. Lalu Kang menarik tangan Huyun dan mengajaknya ke sebuah tempat. Ternyata, Kang mengajak Huyun ke rumah di perkampungan kehidupan sebelumnya, yang membuat Huyun kaget. Kok bisa persis sama dengan lukisannya? Walaupun ia belum pernah ke sana. 너와 함께 크리스마스를 보냈고 또 함께한 1년이라는 시간이 소중하고 너한테 해줄 말이 너무 많아. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Kang dan Huyun menikah dan memiliki anak kembar. The end. So gengs, gimana film kali ini? Ya walaupun out of the rules ya dari genre dari siapa suruh nonton yang biasanya. Namun Mimin harap kalian menikmati alur cerita film ini. Like jika kalian suka, subrek jika ingin nonton alur cerita lainnya, dan share kepada teman-teman kalian jika film ini bagus menurut kalian.